Shalom, Bapak dan Ibu, selamat pagi. Saya percaya penyertaan Tuhan atas hidup kita semuanya sempurna adanya. Dia menyertai, Dia memberkati kita semuanya. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Kejadian 31 ayat 3 dan 20. Saya bacakan untuk saudara semuanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku, Tuhan, akan menyertai engkau. Ayat yang ke-20 perhatikan, dan Yakub mengakali Laban, orang Aram itu, dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Ada sebuah cerita di mana kita bisa belajar darinya dari Kejadian 31. Ya, seperti khotbah-khotbah saya sebelumnya, Yakub merupakan gambaran dari kita. Yakub merupakan gambaran ketakutan kita. Ya, Yakub merupakan gambaran kelemahan kita, ya, kelicikan kita gitu. Tapi di sini ceritanya cukup membuat hati saya adem karena orang yang seperti ini Tuhan panggil. Ya, sama seperti Tuhan menebus hidup saya dan saudara dari orang yang tidak punya, saya boleh berkata, tidak punya kualitas yang bagus dalam hidup. Ya, yang sama sekali jauh dari kebenaran. Tuhan memanggil kita dan menebus hidup kita. Mari perhatikan dalam ayat yang kedua, Tuhan menyuruh Yakub saat itu untuk kembali ke negerinya. Jadi Kejadian 31 itu ceritanya Yakub kerja dengan Laban. Kita semua tahu ceritanya. Tuhan suruh Yakub kembali kepada kaumnya, kembali ke negerinya, dan Tuhan berjanji akan menyertai Yakub. Tuhan tidak hanya suruh Yakub kembali, tapi Tuhan berjanji akan menyertai Yakub. Tuhan sama sekali tidak menyuruh Yakub untuk melarikan diri, apalagi dengan cara menipu Laban, seperti yang tertulis dalam ayat 20. Ya. Nah, sesuatu yang unik di sini, Bapak dan Ibu, kebiasaan Yakub yang gemar menipu membuat Yakub mengulangi lagi caranya yang salah untuk cari solusi. Padahal dia baru dengar Tuhan berfirman kepadanya, pulanglah ke negeri nenek moyangmu, kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Tapi kemudian Yakub berpikir secara mudah, dia pergi dari tempat itu dengan cara menipu Laban. Padahal Tuhan tidak suruh untuk pergi melarikan diri atau menipu Laban. Yakub tidak duduk dan bertanya kepada Tuhan bagaimana caranya dan kapan, tapi malah menggunakan akal pikirannya sendiri dan kebiasaannya yang gemar menipu itu. Inilah yang jadi pokok permasalahan. Ini juga yang menjadi pokok permasalahan hidup kita hari-hari ini, Bapak dan Ibu. Kita selalu menggunakan dan bermain logika untuk mencari jalan keluar dari permasalahan dan tantangan yang sedang kita hadapi. Bahkan untuk masalah yang sama, kita sudah berulang kali pakai cara yang sama dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi kita tetap lakukan itu. Pagi hari ini pesan firman Tuhan secara sederhana. Mari kita perhatikan cara hidup kita. Walaupun kita punya kebiasaan, kita punya kelemahan, mari belajar berkomunikasi dengan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita berdoa sebagai alat komunikasi kita kepada Tuhan, dan kita tunggu waktunya Tuhan, karena Dia tidak pernah terlambat sedikit pun. Jika Kristus hidup di dalam kita, Bapak dan Ibu, maka kita wajib menunjukkannya kepada dunia bahwa ada Kristus yang hidup di dalam kita. Jangan seperti Yakub yang tetap menipu. Paulus berkata, mari kita jadi surat terbuka bagi Kristus. Jadi ketika kita menghadapi masalah dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam sisi finansial hidup kita, jangan pakai cara kita sendiri. Mari datang kepada Tuhan, sebab pertolongan itu ada seperti sesuai dengan janji firman-Nya. Mari kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kita harus bagaimana? Saya harus bagaimana Tuhan, dan kapan?
Mari cari wajah Tuhan sampai pertolongan itu datang. Jangan pakai logika kita sendiri, jangan pakai akal pikiran kita sendiri, apalagi dengan cara-cara yang salah. Dengan cara ini Bapak dan Ibu, kita mentaati Tuhan sekaligus kita menaikkan kualitas hidup kita sebagai orang percaya. Mari percaya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Alkitab berisi janji-janji firman Tuhan dan pertolongan yang akan selalu datang tepat waktu. Tinggal kita menantikan kapan dan bagaimana Tuhan. Untuk itu kita perlu duduk diam mendengarkan Tuhan. Membiarkan ritme hidup kita redup sejenak. Pikiran kita yang selalu melanglang buana, redup sejenak, kita duduk bersimpuh di kaki Tuhan, menyiapkan telinga kita dan hati kita untuk mendengar Tuhan. Saya percaya di situ Tuhan akan memberitahukan kepada kita kapan dan bagaimana Dia bertindak. Sebab Dia adalah Tuhan yang berbicara dan Dia Tuhan yang baik. Tuhan memberkati kita semuanya. Berserah penuh, ku berserah penuh, sampai mujizat terjadi dalam hidupku. Ku berserah penuh, Yesus, ku berserah penuh, sebab mujizat-Mu ada bagi